Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama di Alila Channel, satu untuk semua. Hari ini saya kedatangan tamu milenial muda dari salah satu organisasi yang ada di Kota Batam. Hari ini beliau, walaupun hujan, beliau sempat hadir di podcast kami. Mungkin saya memperkenalkan beliau kepada teman-teman biar lebih kenal, lebih akrab lagi nanti ke depannya. Nama beliau adalah Firman Adriansyah. Beliau sebagai ketua organisasi di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kota Batam periode 2021-2022. Jadi gini Bang, kita langsung sambil ngobrol santai. Ya boleh Bang. Ini Abang kan sekarang sebagai ketua sebagai ketua periode 2021-2022. Iya betul. Sebagai ketua, apa program dalam 1 tahun ke depan ini, Pak? Ya terima kasih kepada Bang Da. Nah di sini sebenarnya saya juga berhimpun juga tidak terlalu lama. Ya saya juga berhimpun. Saya ini sejak awal sih 2016 itu sudah masuk koordinasi HMI. Nah dan alhamdulillah ya, memang saya juga baru tahun inilah diamanahkan juga menjadi ketua umum. Nah untuk beberapa tahun ke depan ya mungkin fokus utama kami dalam program kerja kami yang paling utama yaitu pertama adalah fokus kepada pengkaderan. Nah, jadi yang kita ketahui di saat PPKM seperti ini kan hampir semua organisasi itu vakum karena terbatasnya ruang gerak kita kan untuk melakukan perkumpulan atau melakukan diskusi. Jadi mungkin itu agak sedikit-sedikitlah memberatkan organisasi yang ada di Batam khususnya. Nah mungkin program kami ya tidak terlalu banyak ya, mungkin hanya sekedar webinar atau juga mungkin fokus yang paling besar adalah kami akan mengadakan kegiatan intermediate. Nah intermediate ini adalah pengkaderan tingkat 2 yang ada di HMI. Nah itu tingkat skalanya adalah skala nasional yang mungkin insya Allah kalau memang tidak ada kendala mungkin kami akan melakukan program ini pada bulan 11 atau bulan 10 ini Bang. Tergantung anggaran sih yang diberikan kepada kami atau ini lagi juga masih prospek mencari anggaran. Dan untuk program-program kecil ya mungkin kami akan melaksanakan namanya sekolah jurnalis. Ada sekolah jurnalis, sekolah politik dan juga untuk sekolah kewirausahaan. Jadi sebagai mahasiswa tentunya lah kita juga sebagai agen perubahan kan kita mulai dari awal bahwasanya 3 sekolah ini sangat bermanfaat gitu kan bagi kawan-kawan berorganisasi. Apalagi yang kita ketahui PPKM ini membuat lesu para UMKM. Nah mungkin dengan adanya sekolah wirausaha ini kita di Batam ini mengajaklah pemuda atau mahasiswa yang memiliki ide, yang memiliki gagasan atau memiliki keinginan gitu untuk merubah Kota Batam tuh lebih tinggi dalam perekonomiannya. Makanya kami adakan sekolah kewirausahaan, politik dan juga jurnalis karena menurut saya 3 inilah sangat penting bagi mahasiswa. Seperti itu Bang, mungkin programnya hanya itulah mungkin yang difokuskan terlebih dahulu, mungkin selebihnya yang kecil-kecil akan mengikut seperti itu Bang. Jadi program ini program sementara ya, sementara dicanangkan. Ya memang sudah ada gambaran seperti itu. Ke depannya seperti apa. Betul. Jadi kan Abang nih sebagai ketua nih, bagaimana bisa merangkul anggotanya atau kader-kader yang lain biar selalu dengan kondisi seperti ini selalu beraktivitas walaupun melalui via online atau apa gitu kan. Jadi bukan karena PPKM kemudian COVID menghambat kegiatan kita gitu ya kan. Enggak. Sebenarnya sih enggak menghambat, cuman dengan adanya hambatan ini toh mahasiswa pasti punya ide kan Bang, ide untuk kayak mana sih caranya kita nih dalam posisi seperti ini. Pasti kita akan memiliki ide bagaimana caranya kita melakukan kegiatan tanpa melanggar protokol kesehatan kan. Karena sekarang ibaratnya kan memang dari awal 2020 Bang ya, Covid ini melanda Indonesia, melanda dunia. Ya mungkin kita harus mencari ide baru bagaimana sih
ruang gerak kita yang kecil ini bisa menjadi besar. Ya mungkin sekarang kan ada demam-demam TikTok, mungkin di YouTube ibaratnya kan, atau yang sering kita lakukan adalah webinar melalui Zoom, karena kan sangat sulit gitu untuk kita melakukan pertemuan. Emang dilarang kan oleh pemerintah untuk melakukan pertemuan. Ya mungkin boleh tapi nggak sebanyak yang tahun-tahun sebelumnya kita melakukan kegiatan. Ya mungkin fokus utama ya mungkin kayak kegiatan webinar aja bang gitu kan, Zoom, atau kita memperkenalkan HMI ini dari YouTube, atau mungkin ya dari TikTok lah mungkin, ibarat yang sekarang lagi booming kan untuk karena ibaratnya kalau dulu memang TikTok ini kan agak kurang peminatnya. Kalau udah zaman seperti ini semua serba media sosial, ya kita harus berperan aktif gitu kan untuk menampakkan lah ibaratnya kegiatan. Masih ada loh kegiatan kemahasiswaan ibaratnya, walaupun dalam kondisi pandemi, tapi kita tetap akan berjalan gitu ibaratnya, walaupun melalui media sosial. Seperti itu bang. Ya. Jadi ya namanya sebagai mahasiswa memang yang pertama kita mengikuti protokol kesehatan, kemudian kita mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah. Namun tadi abang bilang kita dilarang untuk atau dibatasi ya untuk perkumpulan. Sedangkan di tempat-tempat lain, misalnya contoh ya kita kasih, ya ini sebenarnya peran mahasiswa juga ini. Vaksin. Oh iya. Misalnya kuota 1.000. Itu apakah melanggar aturan yang dikeluarkan pemerintah atau tidak? Misalnya nih kuota 1.000 misalnya. Contoh seperti di Temenggung Abdul Jamal. Nah, itu kan ketika ada kegiatan dari mahasiswa, kalangan mahasiswa, masyarakat, lebih dari beberapa orang dilarang sama pemerintah. Namun ketika vaksin diadakan secara massal seperti itu, apa tanggapan ketua sebagai ketua organisasi, sebagai mahasiswa juga, tanggapan apa yang harus diambil, tindakan apa yang diambil untuk bisa menyampaikan ini kepada pemerintah, sedangkan yang mengeluarkan kan pemerintah aturan itu, sedangkan pemerintah sendiri yang membuat kegiatan ini melebihi batas yang telah ditentukan. Ya sepertinya mungkin agak sulit ya jawabannya, ya agak sulit karena kondisinya memang kita kan juga nggak tahu nih, tiba-tiba kok cepat sekali kan menyebarnya corona ini ibaratnya. Dan juga sempat juga kemarin kan awal-awal itu kan ada solusi lah ibaratnya dari pemerintah, bahwasanya untuk mencegah corona ini menyebar yaitu dengan melakukan vaksinasi. Nah yang kita tahu mungkin vaksinasi ini sebagai orang awam lah ya, mungkin kebanyakan orang awam mungkin tidak tahu lah apa sih fungsinya vaksin ini. Ya kalau untuk pemerintah sendiri kan mungkin mengatakan bahwa vaksinasi ini adalah untuk imun kekebalan tubuh kita agar tidak mudah terserang COVID. Bukan ibaratnya bukan dengan vaksinasi kita tuh anti COVID, enggak. Jadi ibaratnya sebagai imun lah ibaratnya, atau sebagai vitamin tubuh untuk menguatkan diri kita. Yang mungkin dengan program yang katanya kemarin sempat membludak bang ya, yang saya lihat mungkin itu Temenggung ya, itu mungkin karena awal-awalnya mungkin pemerintah mungkin juga kaget lah, mungkin kan kaget dengan harus mentargetkan dari pusat nih misalnya nih Batam misalnya butuh harus vaksinasi, dan itu dari jumlah yang besar, dan mungkin di awalnya mungkin tidak ada sistemnya, jadi ibaratnya langsung diarahkan semua ke Temenggung. Jadi itulah yang sangat membludak. Awalnya juga kami dari mahasiswa Cipayung kan juga sempat pernah melakukan audiensi lah ibaratnya kan terkait masalah pembludakan di Temenggung itu. Apakah memang pemerintah itu tidak tahu atau memang seperti apa untuk mekanismenya? Ya mungkin kalau memang 1.000 untuk satu hari, ya saran saya mungkin yang memang harus melakukan namanya sistem antrian. Jadi dalam 1.000 satu hari ini mungkin bisa, cuman dengan sistem antrian. Jadi jadi hanya orang-orang yang mendaftar terlebih dahulu lah yang harus divaksinasikan duluan. Jadi ibaratnya ada tahap, ada ritmenya lah. Jadi agar tidak mengantisipasi seperti yang awal itu bang. Awalnya mungkin saya rasa mungkin belum ada mekanismenya lah. Kayak mana cara untuk supaya vaksinasi ini berjalan lancar, teratur lah ibaratnya. Jadi ya mungkin ya alhamdulillah ya, mungkin dengan adanya masalah kemarin tuh pemerintah mulai terbuka lah untuk melakukan yang namanya sistem antrian. Jadi ada pembagian wilayah di setiap masing-masing, dan
sampai saat ini ya mungkin sudah mulai tertib lah Bang ya. Jadi ibaratnya nggak kayak awal yang memang betul-betul wah itu orang sangat marah kan ibaratnya kan kita dilarang keluar, kita nggak boleh berkerumunan, tapi dengan tiba-tiba vaksinasi massal itu orang malah berkerumunan dan itulah akan menambahkan klaster-klaster baru yang ada di Kota Batam. Jadi berarti begitu ibarat pemerintah ini lalai dalam menjalankan tugas atau macam mana? Lalai atau ibarat hilaf? Hilaf ya. Kalau saya rasa sih mungkin hilaf karena kurangnya koordinasi lah. Ya, yang pertama mungkin kurangnya koordinasi. Tapi ya mungkin itu kita ambil hikmahnya aja. Karena ya apapun yang mereka lakukan tetap kita support, kita bantu sehingga bisa memutuskan mata rantai penyebaran COVID yang ada di Kota Batam ini. Semoga kita semua tetap sehat selalu ya Bang ya. Itu harapan kita. Kemudian selama Bang Adriansa ini sebagai ketua itu sudah berapa kali kegiatan yang dilakukan, entah baik via online atau via offline itu kan? Kalau saya Bang manggilnya Bang, manggil Firman aja Bang. Firman. Oh iya. Karena saya lebih sering panggil Firman. Nama awal kan Firman. Luar biasa Firman soalnya. Karena ada juga sih manggil Iman kadang kan. Cuma saya lebih nyaman manggil Firman lah ibaratnya kan. Ya mungkin apa tadi Bang? Tanya Bang, lupa tadi. Semenjak Bang Firman ini jadi menjabat sebagai ketua HMI Kota Batam, sudah berapa kali bikin kegiatan lah? Kalau untuk program kerja yang kami lakukan ya Bang ya selama perkadaran ya tidak terlalu banyak, mungkin ya hanya sekedar seminar upgrading. Nah mungkin kegiatan yang terakhir kali kami lakukan adalah membagikan sembako gitu Bang, membagikan sembako kepada masyarakat hinterland khususnya yang daerah-daerah di luar Kota Batam. Nah itu kami juga kemarin bekerja sama kan juga dari Polresta Barelang dan juga Bright PLN. Nah itu kami sebagai penyalur lah untuk masyarakat hinterland sambil kita merayakan 17 Agustus. Nah itu program terakhir kami yang mungkin sebelumnya ya kegiatan diskusi, kegiatan upgrading adik-adik di komisariat dan juga rapat-rapat pengurus lah Bang untuk apa sih program kerja yang kita lakukan ke depan. Jadi beratnya biar terskema lah setahun ke depannya apa yang kita lakukan, karena di HMI ini masa jabatan tuh Bang hanya setahun. Jadi setahun itu mungkin sangat sangat singkat menurut saya karena namanya program kerja kalau kita besar kan harus dalam jangka waktu yang lama. Jadi mungkin hanya sebatas itulah mungkin target yang paling besar yang mungkin nanti lah akan mengadakan kegiatan nasional lah Bang, insyaallah kalau memang ada rezeki atau dari pemerintah yang support kita kan dari HMI kan. Itu untuk kegiatan nasional ini secara online atau secara offline ya? Ya saya berharap sih semoga corona di Kota Batam semakin menurun lah drastis, kalau bisa menurun drastis agar kita juga mahasiswa dapat bergerak dengan semestinya sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga kan. Jadi beratnya tidak ada lagi yang kita pikirkan. Jadi beratnya ya saya berharap sih itu sih semoga kedepannya corona ini juga dapat ditekan dan kalau bisa ya corona hilanglah di atas bumi ini. Mungkin saya harap seperti itu agar kita juga bisa berkegiatan dengan lancar kan. Iya betul sekali. Jadi mungkin itulah penyampaian singkat terkait beliau sebagai ketua HMI Kota Batam dan planning ke depan, program ke depan ini mungkin ya harapan kita COVID-19 ini segera berakhir sehingga aktivitas organisasi juga berjalan lancar. Kemudian apa yang kita harapkan itu juga berjalan dengan baik. Jadi mungkin itu saja. Mungkin memberikan closing statement dulu Bang. Biar para kader-kader biar lebih semangat gitu. Walaupun dengan keadaan kondisi yang memang saat ini pandemi ya PPKM, tapi mereka tidak menutup semangat mereka. Mungkin tidak menghalangi semangat mereka dalam berorganisasi seperti itu Bang. Kalau dari saya sih untuk mahasiswa yang ada di Kota Batam khususnya yang memang kebanyakan Bang ya yang kita ketahui bahwasanya di Batam ini adalah mahasiswanya sambil bekerja. Ya mungkin saya harapkan kedepannya
kawan-kawan mahasiswa ini aktif lah berorganisasi maupun di internal kampus ataupun di eksternal kampus. Untuk di eksternal kampus sendiri itu banyaklah organisasi yang ada di eksternal kampus yang mungkin termasuk juga HMI. Nah, mungkin mahasiswa di sini mungkin merasa terbeban lah misalnya kalau ikut berorganisasi. Nah, kalau saran dari saya sih jangan jadikan organisasi ini sebagai beban, tapi jadikanlah sebagai hobi. Karena ketika memang kalian hobi dalam berorganisasi, itu akan membuat kalian nyaman sendiri. Karena gimana namanya hobi, pasti kita akan melakukan dengan senang hati. Dan jika kita masa beban dalam organisasi, ya itu akan menyulitkan diri sendiri. Nah, itu adalah mungkin menurut saya, jadikanlah organisasi ini sebagai hobi, jangan sebagai beban. Oke, sip. Itulah closing statement dari Bang Firman tadi, Ketua HMI Kota Batam. Mudah-mudahan apa yang program dia lakukan mudah-mudahan berjalan dengan lancar, kemudian tetap merangkul kader-kader yang ada sehingga tetap semangat, tetap berusaha, ya, tetap komunikasi sehingga apapun segala kegiatan yang akan dilaksanakan tetap berjalan dengan lancar. Itu harapannya ya. Jadi mungkin itu saja teman-teman. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mungkin ada salah kata, kemudian ada silap, baik ucapan maupun perbuatan. Sekali lagi kami mohon maaf, beribu-ribu maaf. Akhirul kalam, nun wal kalami wa mayasturun, billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami dari D Alila Channel. Terima kasih.